Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, NIM T2019-1437. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu tentang strategi. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam makalah, bahwasanya istilah strategi berasal dari kata benda dan kata kerja. Dalam bahasa Yunani, sebagai kata benda, strategos merupakan gabungan kata stratos, yang berarti militer, dengan ago yang berarti memimpin. Sebagai kata kerja, stratego berarti merencanakan atau to plan. Istilah strategi ini pertama kali hanya dikenal di kalangan militer, khususnya di strategi perang. Seiring berjalannya waktu, istilah strategi ini diadopsi ke dalam dunia pendidikan. Dalam konteks pendidikan, strategi ini digunakan untuk mengatur siasat agar dapat mencapai tujuan dengan baik. Dengan kata lain, strategi dalam konteks pendidikan dapat dimaknai sebagai perencanaan yang berisi serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua yakni pengertian pembelajaran. Secara sederhana, istilah pembelajaran bermakna sebagai upaya membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya dan berbagai strategi, metode, dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Beberapa ahli mengemukakan tentang pengertian pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Yang kedua, pembelajaran adalah rangkaian peristiwa yang mempengaruhi pembelajaran sehingga proses belajar dapat berlangsung dengan mudah. Yang ketiga, pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pengertian dari strategi pembelajaran PAI adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, yang menjelaskan tentang komponen-komponen umum dari suatu rangkaian bahan pembelajaran pendidikan agama Islam, dan prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama-sama dengan bahan-bahan tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Amratul Maulida Hasanah. NIM saya T2019-1466, kelas PAI A10. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian strategi pembelajaran. Nah, dikarenakan pengertian dari strategi pembelajaran ini sudah dijelaskan oleh pemateri yang pertama atau teman saya, maka saya akan menjelaskan subbab yang ketiga, yaitu makna strategi pembelajaran. Strategi yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran disebut strategi pembelajaran. Pembelajaran adalah upaya pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. Tujuan strategi pembelajaran adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik. Strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran. Ada pula beberapa pendapat dari ahli berkaitan dengan pengertian strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu Kosma dan Sanjana 2007 secara umum menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih yaitu dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Dan yang kedua, Kem 1995 menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru serta peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang ketiga, Wina Sanjaya 2006 menyatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan
atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Dengan demikian, strategi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang menjelaskan tentang komponen-komponen umum dari suatu rangkaian bahan pembelajaran pendidikan agama Islam dan prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama-sama dengan bahan-bahan tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung adalah strategi yang kadar berpusat pada gurunya, paling tinggi dan paling sering digunakan. Pada strategi ini, ada beberapa metode. Yang pertama, metode ceramah, praktik, dan latihan secara demonstrasi. Strategi pembelajaran langsung efektif digunakan untuk memperluas informasi atau mengembangkan keterampilan langkah demi langkah. Dan strategi yang kedua, yaitu strategi pembelajaran tidak langsung. Strategi pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa yang tinggi dalam melakukan observasi, penyelidikan, penggambaran yang berdasarkan data. Dalam pembelajaran tidak langsung ini, peran guru beralih dari penceramah menjadi fasilitator, pendukung, dan sumber personal. Guru ini merancang lingkungan belajar, memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dan mensyaratkan digunakannya bahan-bahan cetak dan sumber-sumber manusia. Dan pembahasan yang ketiga yaitu strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran interaktif ini merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. Seaman dan Valence mengemukakan bahwa diskusi dan saling berbagi akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan reaksi terhadap gagasan, pengalaman, pandangan, dan pengetahuan guru atau kelompok, serta mencoba mencari alternatif dalam berpikir. Dan yang keempat, strategi pembelajaran melalui pengalaman. Strategi belajar melalui pengalaman menggunakan bentuk sequence induktif, berpusat pada siswa, dan berorientasi pada aktivitas. Penekanan dalam strategi belajar melalui pengalaman adalah proses belajar dan bukan hasil belajar. Guru dapat menggunakan strategi ini baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan yang kelima, strategi pembelajaran mandiri. Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu kemandirian dan peningkatan diri. Fokusnya adalah pada perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bantuan guru. Belajar mandiri juga bisa dilakukan dengan teman atau sebagai bagian dari kelompok kecil. Kelebihan dari pembelajaran ini adalah membentuk peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Sedangkan kekurangannya adalah dikarenakan peserta didik belum dewasa, sehingga sulit menggunakan pembelajaran secara mandiri untuk secara sendirian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Faqatul Himmah, NIM T 2019-1448. Di sini saya ditugaskan untuk menyampaikan materi ketiga tentang pertimbangan dalam menentukan strategi. Pertimbangan dalam menentukan strategi dibagi menjadi 3. Yang pertama, pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Dan yang ketiga, pertimbangan dari sudut siswa. Langsung saja. Yang pertama, pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai.
Setiap orang yang mengerjakan sesuatu haruslah mengetahui dengan jelas tentang tujuan yang hendak dicapainya. Demikian juga setiap pendidik atau guru yang pekerjaan pokoknya mendidik dan mengajar harus mengerti dengan jelas tentang tujuan pendidikan. Kemudian yang berkaitan dengan pertimbangan dengan tujuan yang ingin dicapai itu apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan itu diantaranya, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor? Bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Apakah tingkat tinggi atau rendah? Dan yang ketiga, apakah untuk mencapai tujuan itu memerlukan keterampilan akademis? Kemudian pembahasan yang kedua, yaitu tentang pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Mengajar merupakan usaha untuk mengembangkan seluruh pribadi peserta didik. Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, tetapi mengembangkan seluruh aspek dan psikomotor. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian secara terintegritas. Jadi, metode yang akan digunakan harus dirancang sebelumnya. Pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran, diantaranya yang pertama, apakah materi tersebut berupa fakta, konsep, hukum, atau teori tertentu. Yang kedua, apakah untuk mempelajari materi pembelajaran itu memerlukan prasyarat tertentu atau tidak. Dan yang ketiga, apakah tersedia buku-buku sumber untuk mempelajari materi tersebut. Kemudian materi yang ketiga yaitu tentang pertimbangan dari sudut siswa, yang di dalamnya mencangkup pertanyaan, apakah strategi pembelajaran sesuatu dengan tingkat kematangan siswa. Yang kedua, apakah strategi pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi siswa? Dan yang ketiga, apakah strategi belajar sesuai dengan gaya belajar siswa? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Amratul Maulidia Hasanah. NIM saya T2019-1466, kelas PAI A10. Di sini saya bertugas menjelaskan penjelasan yang keempat, yaitu menentukan strategi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, berikut ini strategi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, strategi discovery learning. Nah, strategi ini adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Dan pembahasan yang kedua adalah strategi inquiry learning, didefinisikan oleh Piaget, Sound and Trauberg. Ialah pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri dalam arti luas, ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol, dan mencari jawaban atas pertanyaan sendiri, menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan orang lain. Dan pembahasan yang ketiga adalah strategi problem-based learning atau PBL. Ialah metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Dan pembahasan yang keempat adalah strategi project-based learning,
ialah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Dan pembahasan yang terakhir atau yang kelima adalah strategi scientific learning. Strategi ini ialah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.